teman-teman, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin. Saya absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak hadir? Faiz di luar. Nah, yang lain itu yang tidak hadir keterangannya apa? Sakit? Nabil di luar juga. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5, Semangat. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Lalu itu kita belajar latar sejarah Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke poin B, kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila. Nah, kelahiran Pancasila. Nah, yang pertama menjajah Indonesia itu apa? Jepang atau Belanda? Belanda. Jepang atau Belanda? Portugis. Jepang ini menyerang dan menduduki India, Belanda yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk apa? Tujuan penjajah datang ke Indonesia itu untuk menguasai Indonesia. Apa yang dikuasai? Sumber daya alam ya, seperti rempah. Apalagi tujuan terbesar mereka adalah menguasai rempah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu proses kelahiran Pancasila. Ini prosesnya ya. Proses kelahiran Pancasila ini tidak terlepas dari pembentukan apa? BPU PKI. BPU PKI ini diketuai oleh siapa? Tidak tahu. DPR. Terandus Raziman Medio Diningrat DPR. dengan wakil Ernest Soe Iya. Soeroso. Anggotanya berjumlah ada berapa ini? 60 anggota. 60 orang ditambah 7 orang. Bila. 7 orang Oi, bila. Jepang. Anggota PKI merupakan wakil dari berbagai golongan. Ini perwakilan dari berbagai golongan ya. Nah, proses terbentuknya BPU PKI. Yang pertama, di sini proses terbentuknya BPU PKI. Nah, bisa dilihat di bukunya sudah dicatat ya. Yang pertama itu Jepang terdesak. Keku. Kenapa tidak? Gimana dilahirkan? Kenapa tidak disebutkan? Makanya kenapa saya ini ya? Kursi lah. Pelajari supaya
1000. Sejak 1944, Jepang terdesak oleh sekutu dalam perang Asia Timur Raya. Pindah ke yang kedua, janji kemerdekaan. Di sini pada 7 September 1944 oleh PMM Koiso. Koiso ini yang menjanjikan kemerdekaan itu adalah siapa? Jepang. Sini, maka dibentuklah BPU PK. Yang ketiga, pengumuman pembentukan BPU PK dibentuk sebagai apa? Tindak lanjut janji kemerdekaan diunggah 1 Maret 1945. Diunggah 1 Maret 1945. Nah, di situ poin-poin dari BPU PKI yang pertama, tanggal 29 April 1945, penentuan anggota BPU PKI. Siapa-siapa tadi anggotanya? 60 orang. Berapa anggotanya? 60 orang ditambah 7 orang perwakilan kita. Pada tanggal 28 Mei 1945, pelantikan anggota BPU PK. 60 orang dan 7 perwakilan Jepang ini tadi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, yang diketuai oleh Regimen Radio Leningrad. Siapa wakilnya tadi? Jepang. Siapa wakilnya? Wakil BPU PK. RT Soeroso. 60 anggota tambah 7. Anggota tambah 7 wakil Jepang. Tugas menyelidiki Tugas hal-hal dari BPU PK ini adalah menyelidiki hal-hal yang berkaitan pembentukan negara Indonesia. Indonesia. Jadi ini ya, Pancasila itu tidak terlepas dari BPU PK. Kelahiran Pancasila itu, proses kelahirannya itu terjadi dari pembentukan BPU PK. Yang kedua, hari lahir Pancasila. Tadi poin satunya itu proses kelahiran Pancasila. Sekarang yang kedua, hari lahir Pancasila. Siap? Tanggal 1 Juni 1945. Hari lahir Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. 1 Juni 1945. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945 ini yang menyampaikan pidato siapa? Soekarno. Nah, pidatonya pada saat itu, nah ini ya. 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme kemanusiaan. Ketiga, merupakan demokrasi. 3. Kesejahteraan sosial. Keempat, ketuhanan yang kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah proses kelahiran Pancasila itu dibentuk dari BPU PKI. Yang anggotanya ada berapa? 60 orang dan 7 perwakilan Jepang. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi